adik-adik, ketemu lagi di ibadah anak online minggu ini. Nah, kali ini bersama Kak Dea dan ada Kak Elis juga. Nah, gimana kabar adik-adik? Pasti luar biasa dong ya, gitu. Harus tetap semangat dong meskipun kita nggak ketemu nih di ibadah-ibadah seperti biasanya. Nah, sebelum mulai ibadah, Kak Dea mau pimpin kita dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami dapat beribadah kembali. Terima kasih juga karena Tuhan selalu memberikan kami kesehatan setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan. Meskipun dalam keadaan seperti ini, Engkau tetap bersama kami. Dan sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu. Biarlah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi kami juga akan menerima firman Tuhan. Engkau berkati firman Tuhan. Dan Engkau berkati juga kakak yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Dea mau nyanyi nih, tapi Kak Dea nyanyinya nggak sendiri. Sekarang Kak Dea ditemenin sama ada tamu spesial nih. Tahu nggak siapa? Langsung aja deh Kak Dea panggil, ada namanya Mimi Jojo. Mana ya? Wah, ternyata ada di sebelah sini. Yuk kita nyanyi yuk bareng-bareng Mimi Jojo. Kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Ikutin gerakannya ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka, kasih tunjuk, di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi dong. Karena Engkau Yesusku. Oke, Allah kita luar biasa ya, dimanapun dia ada. Nah sekarang kita nyanyi satu lagu lagi deh nih. Lagu ini adalah clue untuk firman Tuhan hari ini. Yang tahu nyanyi bareng-bareng dong. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Gimana caranya? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan. Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belalah air laut Kolsom, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Gimana cara? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan. Berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belalah air laut Kolsom, demikian dia lewat. Oke, tadi udah nyanyi lagunya kan, sekarang kita dengarkan firman Tuhannya. Nah, firman Tuhannya ini dibawakan sama Mimi dan Jojo loh, spesial kan hari ini. Langsung aja deh Mimi, Jojo, kita dengerin firman Tuhan yuk. Oke. La 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 la, hatiku gembira. Wah, senang sekali hari ini aku bisa memuji Tuhan. Aduh.
berat sekali beban ini. Kenapa kamu Jojo? Kok memuji Tuhan mukanya kusut gitu? Kayak baju nggak disetrika. Bagaimana aku bisa memuji Tuhan? Beban ini berat sekali. Aduh, dudu, rimi, fa, sol, la, si, do. Kamu, jangan kamu kena corona ya? Hus, sana, jauh-jauh. Hus, jangan ngomong begitu dong. Aku batuk bukan karena virus corona, tapi karena beban ini. Ngerti ora? Oh, oke. Maaf kalau begitu. Kamu mau nggak aku bantu untuk lepasin bebanmu itu? Mau. Yuk kalau gitu sini. Hore, aku sudah bebas. Bebanku sudah terlepas. Sekarang aku mau duduk ganteng sambil kipas-kipas. Ups, terima kasih ya sudah menolong aku. Oke, sama-sama. Sudah lega ya terbebas dari beban itu. Nah, begitulah yang dirasakan orang-orang Israel pada saat mereka terlepas dari beban itu. Memangnya orang-orang Israel itu punya beban apa sih? Pasti lebih berat bebanku kan? Nah, ceritanya ada di dalam Alkitab. Di Keluaran pasal 13 sampai 15. Nah, kalau kamu mau tahu ceritanya, yuk kita panggil Kak Yan yuk yang akan cerita buat kita semua. Oke. Tapi Kak Yannya mana ya? Ayo kita panggil lagi yuk. Kak Yan. Aduh, mana sih? Kak Yan nggak datang-datang. Kak Yan. Halo teman-teman. Halo Kak Yan. Ada apa ini? Panggil-panggil Kak Yan. Kami mau dengar cerita sekolah minggu. Kami mau dengar cerita firman Tuhan. Oke, Kak Yan akan bercerita untuk teman-teman, akan bercerita juga untuk adik-adik di rumah. Teman-teman dengarkan dengan baik ya. Adik-adik di rumah semuanya dengarkan cerita firman Tuhan dengan baik ya. Oke? Oke. Nah adik-adik, begini ceritanya. Pada waktu Yusuf sudah meninggal, bangsa Israel yang tinggal di Mesir, mereka diperbudak. Mereka disuruh bekerja tanpa dibayar ya. Mereka disuruh buat batu bata. Mereka disuruh mencari jerami. Mereka juga dipukuli. Ya. Hidupnya orang-orang di Mesir, mereka sangat menderita adik-adik. Jadi orang-orang di Mesir memiliki beban yang sangat berat. Bebannya apa adik-adik? Itu tadi, mereka diperbudak. Nah adik-adik, apakah orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu tadi bisa terbebas dari beban itu tadi? Ayo Kak Yan lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum Kak Yan melanjutkan ceritanya, Kak Yan mau panggil dulu nih. Kak Yan tidak sendiri, jadi Kak Yan mau panggil dulu. Begini ceritanya adik-adik. Pada waktu Yusuf sudah meninggal, bangsa Israel diperbudak oleh orang-orang Mesir, diperbudak oleh Raja Fir'aun. Mereka disuruh membuat batu bata, bahkan mereka dianiaya, ya disakiti. Mereka juga disuruh mencari jerami. Tidak jarang juga mereka diintimidasi, dikata-katain, dimarah-marahin gitu. Jadi bebannya orang-orang Israel di Mesir pada waktu itu
mereka sangat ketakutan, mereka diperbudak. Nah, adik-adik, apakah orang-orang Israel bisa terbebas dari beban itu tadi? Yuk, kalian lanjutkan ceritanya ya. Adik-adik masih semangat? Oke. Tapi kalian hari ini tidak sendiri melanjutkan ceritanya. Kalian ada temannya. Sekarang kalian mau panggil dulu ya. Kak Dewi. Mana ya? Mungkin masih masak ya. Kak Dewi yang cantik. Halo Kak Yan, apa kabar? Sungguh amat baik. Ya. Kak Yan, bagaimana sih kelanjutan ceritanya? Apakah bangsa Israel terbebas dari beban-beban itu? Oke. Kak Yan lanjutkan ya ceritanya. Oke. Adik-adik, bangsa Israel puji Tuhan oleh karena pertolongan Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, bangsa Israel bisa terbebas dari perbudakan orang-orang Mesir. Mereka bisa keluar dari Mesir. Ya. Fir'aun mengizinkan orang-orang Israel untuk apa? Untuk keluar dari Mesir. Tidak hanya mengizinkan, tetapi orang-orang Israel bisa membawa emas, ya, membawa kekayaan dari Mesir. Wow, orang-orang Israel sangat bersuka cita. Yeay, saya bebas, saya bisa meninggalkan perbudakan, begitu. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, terus Kak Yan, bagaimana nih Allah memimpin perjalanannya orang-orang Israel ini Kak Yan? Mau denger dong lagi ceritanya? Oke, kalian lanjutkan ya ceritanya. Oke. Puji Tuhan, oleh karena pertolongan Allah yang dahsyat, orang-orang Israel bisa keluar meninggalkan Mesir. Adik-adik, Raja Fir'aun mengizinkan orang-orang Israel meninggalkan Mesir. Bahkan orang-orang Israel bisa apa adik-adik? Bisa membawa kekayaan, membawa emas dari Mesir. Jadi orang-orang Israel bergirang, bersuka cita. Yeay, saya bebas dari perbudakan, saya merdeka, begitu ya. Lalu mereka percaya kepada Allah, bahwa Allah sudah memimpin, Allah yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka juga semakin taat kepada apa adik-adik? Semakin taat kepada apa yang dikatakan oleh Musa. Nah, luar biasanya adik-adik, Allah yang memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui apa? Allah menyatakannya melalui, kalau siang ada tiang awan yang menyertai perjalanannya bangsa Israel. Kalau malam ada tiang api yang menjadi penerang untuk perjalanannya bangsa Israel. Jadi siang malam bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Yeay, bangsa Israel terbebas dari beban. Wow, luar biasa sekali ya Kak Yan. Bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Ya, itulah bukti kasih Allah kepada orang-orang Israel. Allah juga mengasihi Kak Dewi loh. Kak Yan juga dong. Pasti, yang pasti juga mengasihi adik-adik di rumah Ya, semuanya. betul sekali. Iya Kak Yan, penasaran nih bagaimana sih cerita berikutnya? Oke, Kak Yan lanjutkan ya. Adik-adik yang di rumah masih semangat ya. Semangat. Oke, masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah orang-orang Israel meninggalkan Mesir, ya, orang-orang Israel sudah berbondong-bondong meninggalkan Mesir. Ternyata apa yang terjadi? Raja Fir'aun menyesali keputusannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang membuat batu bata. Tidak ada lagi yang mencari jerami. Tidak ada lagi yang membangun kota. Jadi pembangunan di kota
Wah, terbengkelai, berhenti. Tidak jadi deh bangun kotanya. Lalu Fir'aun menyuruh pasukannya untuk mengumpulkan keretanya. Ayo kumpulkan kereta dan kuda yang tercepat untuk kita mengejar orang-orang Israel. Kita tangkap mereka, bawa kembali ke Mesir. Wow, mengerikan sekali Kak Yan. Lalu apakah orang-orang Israel itu tertangkap ya? Nah, setelah orang-orang Israel sampai di pinggir Laut Merah, mereka istirahat. Oh, istirahat. Mereka istirahat sambil duduk melihat indahnya pantai. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Terdengar gemuruh suara yang sangat keras. Gedug. Oh. Suara apa? Kak Dewi tahu? Gemuruh tadi itu Ya. apa ya? Itu adalah suara kuda dan keretanya pasukan tentara Mesir untuk mengejar orang-orang Israel itu tadi. Dengan suara yang keras, tangkap mereka, tangkap mereka. Lalu orang-orang Israel menoleh. Oh iya, itu dia. Itu adalah pasukan pasukan tentara Mesir. Wah, bahaya ini. Orang-orang Israel ketakutan, gemetar semua. Wah, kita bisa mati di sini. Itu tentara yang hebat-hebat begitu. Lalu apa adik-adik? Orang-orang Israel mencari Musa. Apa yang terjadi? Mau kira-kira mencari Musa mau ngapain? Mau ngapain ya? Ya, orang-orang Israel mencari Musa untuk dia menyalahkan Musa. Kenapa? Orang-orang Israel berkata begini, "Hai Musa, sudah aku bilang, engkau jangan mengganggu kami. Lebih enak kami bekerja untuk orang-orang Mesir daripada sekarang kami sampai di sini. Nah, sebentar lagi kami mati. Itu pasukan orang-orang tentara Mesir sudah mengejar ke sini. Kami bisa mati semua di sini. Sudah aku bilang jangan mengganggu kami." Begitu. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Musa marah kepada orang-orang Israel yang sudah dipimpinnya? Tidak adik-adik. Musa tetap tenang. Musa tetap percaya kepada Allah. Karena apa? Karena Musa sudah tahu bahwa Allah akan menolong bangsa Israel. Tapi caranya bagaimana? Tidak tahu. Yang pasti Musa tahu Allah pasti menolong bangsa Israel. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya Kak Yan? Adik-adik, setelah Musa memberikan semangat kepada orang-orang Israel supaya mereka tetap percaya kepada pertolongan Allah, Musa datang kepada Allah. Lalu Allah berbicara kepada Musa, "Musa, angkatlah tongkatmu. Ulurkanlah tanganmu ke arah laut." Wow, lalu apa yang terjadi ya Kak Yan kira-kira? Ya, luar biasanya inilah pertolongan Allah kepada orang-orang Israel. Lalu Allah mengirimkan angin timur berhembus. Wush. Lalu apa yang terjadi? Di depannya bangsa Israel, Laut Merah tadi, lalu di belakangnya tentara Mesir, seolah-olah bangsa Israel sudah tidak ada jalan lagi. Ternyata Laut Merah tadi terbelah. Wush. Wow, bisa terbelah ya? Dahsyat sekali. Wow. Ya, lalu terbelah kanan kirinya seperti tembok. Lalu di tengah-tengahnya itu seperti jalan raya yang bisa dilewati oleh orang-orang Israel. Lalu Musa memerintahkan, "Ayo kita lewati laut itu." Lalu yang pertama menginjakkan kakinya dan melewati Laut Merah itu, dan bangsa Israel bisa terbebas dari beban perbudakan orang-orang Mesir. Wah, luar biasa banget ya Kak Yan. Lalu apa yang terjadi? Apa kira-kira yang orang Israel itu lakukan setelah mereka dibebaskan dari beban berat itu? Mereka dibebaskan dari bahaya maut itu.
Yeay, aku terbebas. Nah, begitu kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Adik-adik, yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah dia bersuka cita. Karena apa? Karena pertolongan Allah kepada orang-orang Israel. Mereka terbebas dari perbudakan, mereka terbebas dari kejaran tentara Mesir. Tentara Mesir yang tadinya mengejar ketika dia sampai di tengah laut, laut itu kembali menutup. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tentara Mesir mereka semua tenggelam, hanyut karena tadi yang seperti jalan tadi sudah kembali lautnya, tertutup lagi. Wah, jadi mereka setelah itu memuji Tuhan ya Kak Yan ya. Girang ya mereka ya pastinya. Betul, mereka bersuka cita, mereka bergirang oleh karena pertolongan Tuhan. Betul sekali, jadi kita semua juga harus bersuka cita ya Kak Yan ya. Iya, setuju. Karena kita juga Tuhan sudah bebaskan dari semua masalah kita. Oke, seperti ayat hafalan hari ini adik-adik. Ayat hafalan hari ini terdapat di mana? Keluaran 15 ayat 21. Apa bunyinya? Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Oke, sekali lagi ayat hafalannya di mana Kak Dewi? Keluaran 15 ayat 21. Bunyinya apa Kak Yan? Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Yeay, puji Tuhan. Puji Adik-adik, Tuhan. hari ini kita bersuka cita karena kita bisa melihat pertolongan Allah kepada bangsa Israel. Mereka terbebas dari beban yang berat. Perbudakan di Mesir, mereka terbebas. Pengejaran di Laut Merah, mereka juga terbebas. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada masalah, adik-adik punya beban berat, harus apa? Percaya kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. ya, luar biasa dan hebat. Wow, jadi gitu ceritanya ya Kak Yan ya. Sekarang saya jadi lebih ngerti lagi deh bagaimana pertolongan Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Lebih ngerti lagi deh dan lebih paham lagi sekarang jadinya. Nah adik-adik di rumah juga percaya kan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dari semua permasalahan kita, dari semua beban kita. Karena Tuhan Yesus apa Kak Yan? Nah, oke adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal berapa Kak Dewi? Pasal 13 sampai 15. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye. Nah, begitu ceritanya bangsa Israel oleh pertolongan Tuhan bisa menyeberangi Laut Merah. Hebat sekali ya Allah kita. Aku jadi lebih semangat dan percaya bahwa Allah sanggup melepaskan semua beban hidupku. Aku mau terus memuji Tuhan. La 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 la, hatiku riang gembira. Nah, sekarang kamu suka cita kan? Adik-adik di rumah, begitulah cerita Allah menolong orang-orang Israel melewati Laut Merah. Beban orang-orang Israel dilepaskan oleh Allah, digantikan dengan sukacita. Adik-adik mau kan bebannya digantikan dengan sukacita oleh Allah? Yuk kita berdoa sama-sama dengan Kak Yan. Oke adik-adik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, menolong adik-adik supaya bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Ikutin Kak Yan berdoa ya. Kak Yan akan pimpin dalam doa. Setelah itu Kak Yan akan berdoa untuk adik-adik.
Sekarang ikuti Kak Yan berdoa ya. Tuhan Yesus, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan mulut aku mengaku dan memuji Engkau sebagai Allah yang luar biasa, yang sudah menolong aku dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Kak Yan mau berdoa untuk adik-adik. Bapa yang sungguh baik, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati setiap kami, memberkati generasi ini ya Tuhan, memberkati pendidikan dari generasi ini ya Tuhan, studinya Engkau diberkati, hikmat, kekuatan yang daripada Engkau untuk menyelesaikan setiap tanggung jawabnya dengan baik. Generasi ini ya Tuhan, adik-adik kami menjadi anak yang taat kepada orang tua, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tuanya. Hidupnya diberkati Tuhan, masa depannya gilang gemilang oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik kami, jaga lindungi dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Adik-adik kami terhindar dari segala virus, terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Dadah. Audio Jungle.